Shalom saudara, salam sejahtera kembali. Jumpa dengan saya, Pendeta Samuel Mantap Syauta di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Hari ini adalah minggu keempat, tanggal 25 April tahun 2021. Saya senang sekali jumpa dengan saudara, jemaat yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk puji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Disembah Kau Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, bersyukur padamu, sebab Engkau baik, Kau sangat baik. Haleluya, ya lama-lama. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, minggu keempat. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan kelemahan ini, sehingga bisa menyampaikan isi hati-Mu, dan bisa kami lakukan dalam minggu-minggu ini, sehingga kami bisa mengalami banyak Tuhan buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa dalam kehidupan kami. Urapi semua yang hadir yang menyaksikan, siapapun, mari Engkau lamat berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara, jumpa kembali dengan saya minggu keempat di bulan April. Nah saudara, minggu ini saya akan bicarakan tentang Alkitab. Kalau minggu yang lalu kita bicara tentang menjaga kebahagiaan, ya, kita harus jaga hati dan sadar selalu akan hadirnya Roh Allah, Roh Kudus. Nah dalam Alkitab ini saudara, ini adalah tercatat perjanjian baru dan perjanjian lama. Artinya Allah kita telah menjanjikan segalanya di dalam Alkitab, di dalam kehidupan kita, sehingga hari-hari kita pegang janji Tuhan, ya.
Nah, apa yang harus kita genapi sehingga firman Tuhan ini atau janji-janji Tuhan ini bisa kita genapi dalam hidup kita? Nah, kita ini harus menjadi seperti Tuhan Yesus, seperti gambaran Bapa di sorga yang tercermin dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, lihat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 berkata demikian, Saudara. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 berkata, "Kamu adalah garam. Jika kamu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Ya. Terus kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Ayat 16, "Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Nah, tema minggu ini, pagi ini adalah tentang janji Tuhan. Tentang janji Tuhan. Tentang janji Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, di dalam Matius 5 ayat 13 dikatakan kita diberikan identitas dalam kehidupan kita. Kita adalah garam dunia. Kita terang dunia. Artinya kalau garam itu harus ada rasanya. Garam itu bicara dampaknya. Garam itu bicara, saudara, tentang harus berbeda dari yang lain. Juga dikatakan terang. Terang itu harus menjadi apa? Ada dampak di tempat itu. Nah, seperti sekarang saat ini saya berdiri, ada cahaya lampu sehingga saudara bisa melihat wajah saya. Nah, saudara dikatakan kamu adalah garam. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Artinya, saudara, ini perjanjian Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, saudara, ketika menghidupi kehidupan sehari-hari, saya percaya setiap kita seringkali berjanji, amin. Setiap kali kita ada janji, ngomong ke anak janji, ngomong ke teman janji, ngomong ke jemaat janji, ngomong ke gembala janji. Apalagi kalau kita dulu baru bertobat, kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan itu. Dan saudara perhatiin, ketika kita berjanji, peganglah janji itu, saudara. Seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah orang percaya dengan perkataannya. Makanya kalau saudara tidak mampu menepati janji, baiklah saudara bilang, kalau Tuhan izinkan, saya akan datang, saya akan melakukan. Ya, saya akan apa janjinya? Kalau Tuhan izinkan. Ya, kalau enggak, saya usahakan deh. Sedapat-dapat saya bisa, saya usahakan untuk hadir atau untuk apa. Agar apa, saudara? Agar firman Tuhan atau jelmaan Kristus dalam hidup kita menjadi terang kepada semua orang. Kita akan bahagia ketika hidup kita mengamenkan semua perkataan yang kita omongkan, kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kerajaan Allah, ya, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus hadir, dan kebenaran itu jadi dalam kehidupan saudara. Saudara menggambarkan kerajaan Allah di sorga ketika saudara menepati janji. Amin. Pada anak-anak juga, kalau saudara sering janji sama anak terus saudara tidak menepatinya, sebetulnya saudara sedang mempermalukan Tuhan Yesus. Dikatakan karena apa? Ayat Matius 5:16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang." Orang itu siapa? Anak kita orang, saudara. Istri kita itu orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu, sehingga melihat teladanmu, sehingga mereka terinspirasi untuk mengubah cara hidup yang selama ini salah. Ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dikatakan yang baik, ya, dan memuliakan Bapamu yang di sorga, sehingga orang tertarik kepada apa? Kerajaan Allah. Ya, hati-hati dengan lidah kita. Nah, Amsal 18 ayat 21 berkata begini, "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya." Artinya, saudara, orang suka ngomong, tetapi dia harus menanggung akibat perkataannya itu. Lidahnya itu, saudara, harus menanggung akibat dari perkataannya. Kalau perkataannya itu, saudara, dia tidak bisa genapi dalam kehidupannya. Kalau dia berjanji, umpamanya dia janji nih, tapi dia tidak bisa menepati, akibatnya apa? Kerajaan sorga yang dipermalukan, saudara. Demikian firman Tuhan. Kenapa? Karena kita mengenakan, saudara, mengenakan baju, yaitu bajunya Tuhan Yesus. Kita mengenakan, Kristen itu bicara tentang gaya hidup Kristus dalam kehidupan saudara dan saya.
Nah, minggu ini saudara, saya ingin mengatakan, ingat firman Tuhan itu janji. Jadi kalau kita berjanji, tepatin. Walaupun rugi, sudah harus tepatin. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, mari kita lihat firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Temanya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Ini janji Tuhan. Ya. Ayat 15 berkata begini. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini saya tegaskan, saudara. Saya ulangi. Jikalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, saudara dan saya akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikannya kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan Ia akan diam di dalam kamu. Nah, perhatiin saudara, kalau kita sulit menerima, berarti kita masih ada kuat roh dunianya. Tapi kalau kita menerima perintah Tuhan dengan sukacita, terus kita lakukan, artinya kita mengenal Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, aku datang kembali kepada kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup di dalam dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ditegaskan lagi, saudara. Nah, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, ini cukup jelas. Yesus menjanjikan penghibur dan Tuhan Yesus sudah genapi. Dari apa? Dia genapinya, saudara, ketika dia di Kalvari, dia memberikan nyawanya, darahnya buat saudara dan saya. Dia telah genapi. Dan hari ini Roh Kudus yang kita terima, itu ketika mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan minta Roh Kudus masuk dalam itu menguasai hidup kita. Nah, dikatakan kenapa kita nggak merasa ada Roh Kudus itu? Karena di sini dikatakan, saudara, ayat 17, perhatiin, ya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus dengan pikiran dunia, dengan rasa dunia, saudara tidak akan pernah mengalami Roh Kudus. Jadi caranya adalah saudara harus berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara berserah, Tuhan singkapkan, ya, sehingga aku menerima Roh Kudus dan aku mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, ya. Dikatakan dunia tidak dapat mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Dunia tidak dapat menerima. Makanya pemberitaan firman buat dunia adalah sebagai suatu kebodohan. Tetapi kita orang yang percaya, orang yang mengenal Tuhan, kita akan tahu rasanya ketika kita melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Saudara akan rasakan ada damai sejahtera, ada sukacita. Ketika kita bersyukur sama Tuhan dan percaya dalam hati kita, mengucap dengan mulut mengaku, maka kita akan diselamatkan, saudara. Ini kebenaran firman Tuhan. Jadi janji Tuhan, Yesus menjanjikan penghibur. Maka penghibur itu, saudara, turun dalam kehidupan kita. Ketika apa? Makanya dikatakan orang percaya. Ya. Dikatakan ayat yang ke-16, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikannya kepadamu seorang penolongnya supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia bicara kepada murid-muridnya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Ingat, perhatiin, dunia tidak dapat menerima Dia. Pikiran dunia kita tidak dapat menerima Roh Kudus, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Ada dampaknya, saudara, ketika kita terima Roh Kudus. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang begitu luas dalam kehidupan kita, sehingga maunya kita tuh mendengarkan firman Tuhan, maunya kita tuh berdoa, maunya kita mempraktekkan, mengimpartasikan kasih Kristus kepada semua orang yang baru jumpa dengan saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, ditegaskan ayat 21, saya ingin tegaskan ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Minggu yang lalu kita saya ajarin bahwa kita harus sadar bahwa Roh Allah ada di dalam hidup saudara dan saya. Roh Allah ada
tinggal bersama-sama dengan saudara. Dikatakan barang siapa memegang perintahku, dialah yang mengasihi aku. Jadi siapapun saudara, kalau saudara memegang perintah atau firman Tuhan yang Tuhan janjikan, maka Tuhan bilang, aku akan mengasihi dia. Dialah dia yang dinyatakan mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Ini dampaknya kalau kita lakukan firman Tuhan, kita praktekkan firman Tuhan, kita praktekkan kasih Bapa. Itu makanya janji lidah kita, saudara. Amsal 18 ayat 21 berkata, hati-hati kalau kita berjanji. Amin. Hati-hati karena apa? Ada kerajaan sorga yang kita bawa. Ada identitas dari Tuhan kita Yesus Kristus yang kita bawa. Itu makanya kalau kita berkata-kata, jaga perkataan kita. Kalau kita tidak mampu menggenapinya, sebaiknya jangan berjanji. Amin. Janji itu adalah hutang, saudara. Seperti saudara berjanji pada Tuhan ketika diberkati nikah. Ya, aku akan menerima dia sebagai suamiku dalam keadaan suka maupun senang. Saudara cek coba. Sampai sekarang sudah masih menerima pasangan saudara tidak? Ya, saya akan selalu tunduk hormat pada suamiku dalam keadaan suka maupun senang. Dalam suka maupun dalam keadaan miskin. Masih saudara menghormati suami? Nah, saudara harus kembali ulang hal itu. Itulah yang akan menguatkan hidup saudara setiap hari. Dan akhirnya kesimpulan firman Tuhan, saudara, minggu ini, yang pertama adalah kita telah menerima DNA-nya Tuhan Yesus. Ya. Darah Yesus telah mengalir, tercurah di Kalvari buat saudara dan saya. Kita sudah dilahirkan baru. Ya. Tentunya ada kemiripan antara tindakan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kita akan suka mengampuni, suka mengasihi. Yang kedua adalah melalui kita dunia akan melihat teladan. Itu terangmu bercahaya, garam itu menjadi dampak buat lingkungan, buat keluarga terutama. Katanya makanya gereja terdiri daripada keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang bertobat. Ya, ketika pasangan-pasangan berubah bertobat, maka gereja akan diberkati. Ketika gereja mengalami pemulihan dari Tuhan, maka lingkungan yang di tempat gereja tinggal akan mengalami berkat kasih karunia Tuhan. Dan akhirnya kemuliaan Tuhan di mana-mana. Dan yang ketiga adalah membawa dampak positif kepada keluarga, lingkungan gereja dan bangsa dan negara. Karena kita, suami akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Dia tidak akan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dia akan setia seumur hidup dia. Dan yang keempat, hati-hati dengan janji. Ini yang paling penting. Hati-hati dengan janji. Karena Alkitab yang kita baca adalah isinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Amin. Jadi kalau saya simpulkan semuanya, kalau kita berjanji, belajar kita tepati. Amin. Seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah kita orang percaya dengan perkataannya. Amin. Saya tidak perpanjang, saudara, firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini, Tuhan. Kau tahu perkataan kami hanya terbatas, Tuhan, tapi yang kami percaya, Tuhan, Roh Allah yang hidup tinggal di dalam kami akan terus mengurapi, menguatkan, meneguhkan kami. Urapi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluarga Andri, keluarga Pak Simon, keluarga Exal, Tuhan yang berdoa buat keluarga Okto Warmuyanan, keluarga Joan,
anak-anak juga Engkau berkati dalam nama Yesus. Rekan kami juga Tuhan, Brother Kiki, mari berkati, urapi, agar senantiasa dia bisa menjadi garam, menjadi terang dalam rumah tangga, dalam tempat pekerjaan dimanapun dia berada. Bahkan semua yang menyaksikan firman Tuhan yang kami khotbahkan, mari kita belajar pegang janji seperti Kristus. Dengan perkataannya demikianlah kita orang percaya dengan janji-janjinya. Belajar kita menggenapi janji Tuhan. Kalau selama ini kita selalu perkataan kita tidak pernah kita bisa genapi, mari mohon ampun sama Tuhan, berdoa buat setiap kami yang hadir dalam nama Yesus, agar kita belajar menepati setiap perkataan seperti firman Tuhan adalah isinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Demikianlah Allah menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Semua saudara yang di dalam Tuhan, kalau sudah belum mengerti sehingga saat ini, saudara berdoa minta tolong sama Tuhan. Ya Tuhan, Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, urapi setiap jemaat agar mereka Tuhan mengenal Engkau secara pribadi, sehingga Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, sehingga mereka mampu menjadi garam dan terang. Terima kasih, berkati bangsa negara kami, urapi Tuhan agar semakin hari semakin baik, semakin benar Tuhan. Pimpin kami, berkati presiden kami Tuhan, Presiden Jokowi, berkati bahkan semua lingkungan kami, pemerintahan setempat, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Tetangga kami kiri kanan muka belakang berkati juga, kami keluarga juga berkati, anak kami Maria Yosi, cucu kami Marcel juga berkati, anak kami Clement yang di Jerman, sempurnakan kesembuhannya dalam nama Yesus Tuhan. Berkati sekolahnya Tuhan, berkati juga anak kami Elia dalam persiapan mau masuk kuliah, Kau berkati dalam nama Yesus. Bahkan istri kami berkati Tuhan, pekerjaan usaha kesehatannya Tuhan, agar bisa menjadi berkat buat pelayanan kami di tempat ini. Bahkan semua yang menyaksikan ini Kau berkati Tuhan, sehingga mereka mengalami pemulihan dari nama Tuhan, dan akhirnya mereka belajar pegang janji. Kalau tidak bisa berjanji, baiklah tidak usah berjanji. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.